Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mendiskusikan terkait dengan tugas kedua, yaitu materi kedua, tentang tujuan tindak pidana yang akan dibahas pertama oleh Aldo. Silakan. Yang pertama, tujuan pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara umum mencerminkan tujuan pemberian pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu untuk yang pertama mencegah tindak pidana korupsi, prevensi hukuman terhadap perilaku tindak pidana korupsi bertujuan untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa. Yang kedua, mengembalikan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Kejahatan tersebut seringkali merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang ketiga, memperbaiki perilaku. Hukuman pidana juga bertujuan untuk membina pelaku agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatan di masa depan. Yang keempat, melindungi kepentingan publik. Pemberantasan tidak pidana korupsi bertujuan menjaga kepentingan masyarakat, terutama dalam hal penggunaan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Yang kelima, mewujudkan keadilan dan supremasi hukum. Hukuman bagi pelaku korupsi mencerminkan penegakan hukum yang adil dan setara tanpa memandang status atau kedudukan pelaku. Pasal-pasal dalam undang-undang ini memperlihatkan bagaimana tujuan-tujuan tersebut dicapai melalui pemberian sanksi tegas seperti pidana penjara, pidana denda, perampasan harta, hingga hukuman tambahan seperti pencabutan hak tertentu. Tujuan utama dari pidana dalam tindak pidana korupsi adalah menciptakan efek jera, memulihkan keuangan negara, dan menjaga integritas sistem pemerintahan. Selanjutnya, Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan pencegahan tindak pidana korupsi. Ya, pencegahan tindak pidana korupsi itu dalam konteks UU Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 dan UU nomor 20 tahun 2001 memang bukan tujuan akhir. Jadi pencegahan lebih dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas dan mendasar, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Eh, Menurut landasan filosofis dan normatif dari UU Tipikor, tujuan pemberantasan korupsi memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Eh, Seperti yang kita ketahui, korupsi itu merampas sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Dengan memberantas korupsi, dana publik dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti pendidikan, terus kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Yang kedua itu menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Hmm, Korupsi itu melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jadi pemberantasan korupsi bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti good governance, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang adil dan merata. Yang ketiga itu mm, menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Tindak pidana korupsi itu seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik yang bertujuan, mereka biasanya itu haus akan kekuasaan dan keserakahan. Eh, jadi
dengan pencegahan hukum terhadap korupsi itu dapat bertujuan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum sehingga keadilan dapat ditegakkan. Yang keempat itu mencegah kerugian negara dan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan memberantas korupsi, stabilitas ekonomi itu dapat terjaga, yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pencegahan itu dilihat sebagai strategi operasional untuk mendukung pencapaian tujuan utama. Pencegahan yang efektif dapat meminimalkan potensi terjadinya korupsi sehingga sumber daya negara dapat dikelola secara efisien untuk kesejahteraan rakyat. Filosofi ini tercermin dalam pasal 2 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1999 yang menegaskan bahwa ke keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu, penanggulangan korupsi bukan hanya persoalan menghukum pelaku, tetapi juga mengarahkan kebijakan untuk mendukung kemakmuran masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, di poin ketiga dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi UU nomor 31 tahun 1999 junto UU nomor 20 tahun 2001, prinsip kesalahan adalah hal mendasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi. Hanya tindakan yang dapat dipersalahkan kepada pelaku berdasarkan unsur kesengajaan atau yang dapat disebut dolus kepada pelaku atau kelalaian yang biasa disebut juga culpa yang dapat dihukum. Prinsip kesalahan dalam UU Tipikor ada yang pertama, tindak pidana korupsi itu adalah kesehatan kesengajaan. Nah, sebagian besar tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor mensyaratkan adanya niat atau maksud tertentu dari pelaku. Unsur kesengajaan ini menjadi inti pembuktian bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan sadar dan mengerti konsekuensinya. Seperti pasal 2 ayat 1 yang berbunyi unsur secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Adapun pasal 3, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memiliki kesadaran dan maksud tertentu dalam tindakannya. Yang kedua ada pertanggungjawaban hanya atas tindakan yang dapat dipersalahkan. Dalam hukum pidana termasuk tindak pidana korupsi, asas tiada pidana tanpa kesalahan atau actus non facit reum nisi mensit rea berlaku. Artinya, perbuatan seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika memenuhi unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian berat. Yang ketiga, ada unsur dapat dipertanggungjawabkan. Dalam beberapa tindak pidana korupsi, seperti dalam pasal 2 dan pasal 3, ada penekanan pada unsur bahwa pelaku harus yang pertama mengetahui tindak tersebut melawan hukum, yang kedua memiliki tujuan tertentu, seperti memperkaya diri atau orang lain. Yang ketiga, ada menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Yang poin keempat, pengecualian bagi pelaku tanpa kesalahan atau force majeure. Jika tindakan tertentu dilakukan tanpa adanya kesengajaan atau kelalaian, misalnya karena adanya memaksa atau overmah, atau kekhilafan yang wajar, atau error in persona, maka pelaku tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ada pun contoh-contohnya yaitu yang pertama ada kasus kesengajaan. Seseorang pejabat yang menerima suap untuk memenangkan suatu proyek pemerintah dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Yang kedua, ada kasus tanpa kesengajaan, yaitu seorang pegawai yang melakukan kesalahan administratif murni tanpa mengetahui bahwa tindakannya menyebabkan kerugian negara tidak dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Maka dari kesimpulan poin ketiga ini, dalam UU Tipikor hanya pelanggaran hukum dengan kesalahan yang jelas, atau baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, yang dapat dipersalahkan dalam pelaku.
Hal ini sejalan dengan asas keadilan yang memastikan bahwa hanya individu yang benar-benar memiliki niat atau kecerobohan yang berat dapat dihukum. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yang keempat yaitu terkait tujuan pemberian pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang bertumpu pada konsep utama yaitu pencegahan, pemulihan, perbaikan, dan penegakan hukum. Untuk yang pertama itu yaitu pencegahan pengulangan tindak pidana atau efek jerah. Apa efek jerahnya? Yaitu pemberian hukum diatur agar menimbulkan efek jerah. Ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada prevensi khusus dan prevensi umum. Yang prevensi khusus ini mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya dengan hukuman yang berat. Lalu untuk prevensi umum ini memberikan peringatan saja kepada masyarakat luas untuk tidak meniru perbuatan korupsi tersebut. Lalu yang kedua ada pemulihan kerugian negara, yaitu tujuannya adalah memulihkan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Melalui hukuman denda, uang pengganti, atau perampasan aset, negara berupaya mengembalikan kerugian finansial yang ditimbulkan. Hal ini penting untuk meminimalkan dampak ekonomi dan sosial akibat korupsi. Lalu yang ketiga ada rehabilitasi pelaku, yaitu selain menghukum, pidana dalam Undang-Undang Tipikor juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku. Dengan pendekatan rehabilitasi, pelaku diharapkan dapat berubah menjadi individu yang lebih taat hukum dan tidak lagi melakukan tindak pidana di masa depan. Lalu yang keempat, penegakan supremasi hukum, yaitu yang pertama hukuman pidana menunjukkan bahwa negara serius dalam memberantas korupsi tanpa memandang status atau kedudukan seseorang. Ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa semua orang tunduk pada hukum yang berlaku. Lalu yang kelima yaitu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, yaitu dengan mencegah korupsi melalui hukuman yang tegas, pemerintah berupaya menciptakan sistem yang bersih dan akuntabel. Tujuan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Lalu untuk relevansi pencegahan pengulangan, yaitu pasal dalam Undang-Undang Tipikor seperti pasal 2, 3, dan 18 menetapkan ancaman hukuman yang tinggi dan sanksi tambahan seperti perampasan aset dan pembayaran uang pengganti untuk menutup celah pelaku dalam mendapatkan keuntungan dari kejahatannya. Lalu yang kedua, hal ini bertujuan memastikan pelaku tidak mendapatkan keuntungan apapun dan mencegahnya serta orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Dari kesimpulan yang bisa diambil yaitu pidana dalam Undang-Undang Tipikor tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memastikan efek jerah, memulihkan kerugian, memperbaiki pelaku, menegakkan hukum secara adil, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk memberantas korupsi secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem pemerintahan yang lebih baik. Baik, untuk selanjutnya. Selanjutnya, dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemberian pidana memiliki sifat prospektif, yaitu melihat ke depan dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan serupa dan meminimalkan dampak negatif korupsi di masa depan. Hal ini berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya berfokus pada menghukum pelaku atas tindakan masa lalunya, menentukan perilaku yang lebih baik dan sistem yang lebih adil untuk masyarakat secara keseluruhan. Lalu ada sifat prospektif pidana dalam Undang-Undang Tipikor, yaitu yang pertama ada pencegahan atau preventif, yaitu ada hukuman dalam UU Tipikor dirancang untuk menciptakan efek jerah atau deterrence yang bertujuan mencegah pelaku atau orang lain melakukan korupsi di masa depan. Yang kedua, ada efek jerah individu atau prevensi khusus, yaitu hukuman yang diarahkan agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Jadi, terus yang ketiga ada efek jerah masyarakat, yaitu hukuman tegas terhadap pelaku korupsi, memberi pesan kepada masyarakat bahwa tindakan serupa akan mendapatkan konsekuensi yang serius. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Tipikor tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memastikan pengembalian keuangan negara, seperti yang diatur dalam pasal 18 terkait uang pengganti atau perampasan aset hasil korupsi. Dengan memulihkan kerugian negara, hukum melihat ke depan untuk mengembalikan sumber daya yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Lalu yang ketiga ada meningkatkan tata kelola pemerintahan, yaitu melalui pemberian pidana, hukum bertujuan menciptakan efek jangka panjang dalam tata kelola pemerintahan, mendorong budaya good governance yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Hal ini membantu membangun sistem yang lebih kuat dan mencegah membina pelaku agar menyadari kesalahannya dan menjadi individu yang patuh terhadap hukum di masa depan. Meskipun tidak ada eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Tipikor, tetapi prinsip ini sesuai dengan tujuan pidana dalam sistem hukum pidana nasional. Lalu yang terakhir ada penguatan kepercayaan publik, yaitu hukuman terhadap pelaku korupsi juga memiliki tujuan prospektif untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dalam sistem hukum dan pemerintah. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangun dan kesejahteraan di masa mendatang. Lalu relevansi dalam Undang-Undang Tipikor. Ada sifat prospektif dari pidana dalam Undang-Undang Tipikor, yaitu terlibat dari yang pertama ada pidana tambahan, itu seperti pencabutan hak politik atau jabatan yang dirancang untuk mencegah pelaku penyalahgunaan kekuasaan di masa depan. Yang kedua ada pemberatan hukuman, yaitu ancaman pidana yang berat bagi pelaku korupsi menunjukkan niat negara untuk menciptakan efek pencegahan yang lebih luas. Lalu yang terakhir ada strategi pencegahan korupsi, yaitu dalam Undang-Undang Tipikor secara tidak langsung mendukung upaya pencegahan melalui pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas di sektor publik. Lalu kesimpulan dalam penjelasan saya tadi adalah pidana dalam Undang-Undang Tipikor bersifat prospektif karena bertujuan mencegah tindak pidana korupsi di masa depan, baik dengan menciptakan efek jerah, mengembalikan kerugian negara, maupun membangun tata kelola yang lebih baik. Dalam pendekatan ini juga memastikan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan sejahtera bagi masyarakat. Eh, dari kesimpulan keseluruhan materi yang sudah dibahas, yaitu bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang penting dalam sistem peradilan di Indonesia, terutama dalam menangani narapidana tindak pidana korupsi. Meskipun terdapat berbagai tantangan, upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan program pembinaan khusus dalam membantu mencapai tujuan pemidanaan yang lebih baik dan memastikan reintegrasi sosial narapidana ke masyarakat. Dan dengan diskusi ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya reformasi dalam sistem pemasyarakatan demi terciptanya keadilan sosial. Nah, mungkin seperti itu hasil diskusi dari kelompok kami. Diskusi saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.